Renungan Dafar Elohim Syabat 7 Maret tahun 2026, Alam Maut dan Lautan Ape, apa bedanya? Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha masuk, dan mereka tidak akan berhasil. Terima kasih Bapak Yahweh, berbicaralah kepada kami mempelai-mempelai kudus-Mu Adonai Somasia siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yahweh Elohim Sebaot, Besem Adonai Somasia Wirokodes, kami sambut Dafar Elohim, Dafar Adonai Yesua Hamasia. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk. Mempelai-mempelai Adonai Somasia. Syabat Salam. Syabat Salam buat kita semua, mempelai-mempelai Adonai Somasia, baik yang beribadah secara offline maupun juga secara online. Ya, puji Bapak Yahweh, kita sudah masuki bulan Maret ya, di Sabat pertama pada bulan Maret hari ini. Ya, waktu berjalan terus dan hari-hari ini pasti ada batas waktunya ya. Karena semua yang ada di dunia ini, semua berbatas waktu. Ya, tidak ada di dunia ini yang kekal ya. Semua berbatas waktu, termasuk kehidupan manusia ya. Kehidupan manusia itu, sebagaimana firman dikatakan ya, di Mazmur 90 itu, bahwasanya umur manusia 70-80 tahun, ya kalau dia kuat ya sampai 80 tahun ya. Dan mungkin banyak ya yang lebih dari 80 tahun, bahkan mencapai 100 tahun, bahkan 120 tahun ya, bahkan ada seperti yang pernah saya sampaikan, saya pernah membaca ada manusia yang pernah hidup sampai berumur 682 tahun. Ya, dia lahir tahun 1200-an ya, dan dia meninggal tahun 1800-an. Ya, jadi artinya meskipun umurnya begitu panjang ya, tetapi manusia itu ya pasti lemah ya, dagingnya lemah ya. Karena daging kita ini ya tidak seperti di dalam alam kekekalan ya. Artinya di dalam tubuh kemuliaan itu tidak pernah menjadi tua ya, tetapi di dalam dunia ini tubuh kita itu semakin melemah ya, semakin tua, semakin melemah ya. Makanya dikatakan yang kesukaannya adalah penderitaan ya. Artinya kita ini bangga ya dengan penderitaan yang kita alami ya. Kadang-kadang kita suka mengatakan, wah dulu saya begini begitu, saya menderita ya, saya tidak makan berhari-hari misalnya, saya tidur di emperan toko dan sebagainya, saya tidur di jalanan dan sebagainya. Itulah penderitaan manusia yang sering disampaikan kepada baik keluarganya maupun juga orang-orang di sekitarnya. Itulah yang namanya kebanggaan ya atas penderitaan. Harusnya kita tidak perlu ya mengatakan seperti itu ya. Lebih bagus kita mengatakan, selama saya hidup ya, Bapak Yahweh Adonai Sohamasya Ruach Kodes menjaga saya ya dengan sehat sempurna ya, sampai dengan hari ini kita masih diberi umur panjang sampai nanti Adonai Sohamasya menjemput kita pada saat kedatangannya, yaitu masuk ke Samaim, diangkat hidup-hidup ya. Kita akan lihat sebentar ya visi misi dari pelayanan YH Ministry ya. Sebagaimana yang selalu saya sampaikan, kita memiliki visi adalah masuk ke Samaim, masuk ke surga, diangkat hidup-hidup ya. Kita secara utuh masuk ke surga ya. Jadi tidak mengalami kematian ya. Itulah namanya rapture ya, atau harpazo, atau diangkat hidup-hidup.
Jadi itulah tujuan dari pelayanan kita ya, YRH Ministry. Dan kita memiliki pelayanan kantor pusat itu di Samaim ya, di Yerusalem Baru ya, karena di sanalah kantor pusat yang kekal ya. Karena kita nanti akan bersama-sama dengan YRH Ehad ya, Adonai Yeshua Mashiach di Yerusalem Baru ya. Itulah kantor pusat kita ya, jadi bukan di dunia ini. Kita memiliki Gembala Agung Sinode Pusat YRH Ehad ya, Yahweh Yeshua Hamashiach Ruach HaKodes Ehad. Itulah Gembala Agung Sinode Pusat kita ya. Jadi bukan saya Gembala Pusat ya, atau Gembala Agung, bukan ya. Saya hanya Gembala Cabang, Gembala yang diutus. Ya, jadi kita memiliki Gembala Agung yang bertahta di Samaim, di surga ya, di tahtanya ya. Jadi memang banyak orang-orang di luar sana ya selalu mengatakan kami memiliki Gembala Agung atau Gembala Pusat Adonai Yeshua Hamashiach, YRH Ehad katanya ya, tetapi kita berbeda visi dan misi, itu artinya tidak mungkin gembalanya sama ya. Ini yang harus kita pahami ya, Bapak Ibu mempelai Adonai Yeshua Mashiach maupun yang mendengarkannya ya. Sekalipun engkau memanggil nama Yahweh Yeshua Hamashiach Ruach HaKodes, tetapi berbeda visi misi ya, berbeda dengan firman yang disampaikan oleh Adonai Yeshua Mashiach, artinya engkau tidak memiliki Gembala Agung atau Gembala Pusat Adonai Yeshua Mashiach ya. Karena apa? Karena Adonai Yeshua Mashiach tidak pernah mengucapkan hal-hal yang bertentangan dengan firman-Nya. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan ya, firman Adonai Yeshua Mashiach itu atau firman Elohim itu, firman YRH Ehad itu adalah kekal, tidak pernah berubah dan tidak bisa dibatalkan ya. Adonai Yeshua Mashiach saja mengatakan, aku datang bukan untuk membatalkan atau meniadakan Torah dan kitab para nabi ya, tetapi aku datang untuk menggenapinya. Itu yang diucapkan oleh Adonai Yeshua Mashiach. Tetapi manusia di seluruh dunia ini mengatakan Torah sudah dibatalkan, kitab para nabi sudah dibatalkan ya. Padahal Adonai Yeshua mengatakan dia menggenapi. Beda ya, membatalkan dengan menggenapi itu dua hal yang berbeda ya. Makanya saya bilang hati-hati ya berkata-kata, karena setiap perkataan kita itu mengikat ya, sangat mengikat, terutama masalah firman dapar Elohim. Kalau kita bermain-main dengan firman ya, dan menganggap rendah firman ya, seolah-olah firman itu sudah tidak berlaku lagi, artinya apa? Engkau mengangkat dirimu di atas Bapa Yahweh, di atas Adonai Yeshua Mashiach, bahkan juga di atas Ruach Yahweh Elohim atau Ruach HaKodes. Artinya engkau sama dengan menghujat Ruach HaKodes ya, menghujat Ruach Yahweh Elohim. Itu yang saya selalu sampaikan ya, karena sebagaimana yang selalu saya sampaikan, kita tidak pernah mendengar ya, ada manusia mengatakan, Roh Kudus engkau kurang ajar, Roh Kudus engkau tidak benar. Tidak pernah ada manusia yang berani mengatakan seperti itu, sekalipun itu orang ODGJ ya, orang dalam gangguan jiwa, tidak pernah mengucapkan kata-kata seperti itu. Tetapi miliaran manusia mengatakan Torah kitab para nabi itu sudah dibatalkan. Itu sering kita dengar ya. Bahkan saya juga salah satu di antaranya dulu pernah mengucapkan kata-kata seperti itu. Ya. Saya tidak usah jelaskan di sini ya, panjang lebar ya. Itu yang terjadi ya. Jadi tidak berlaku yang namanya perjanjian lama, tidak berlaku. Sekarang yang kita lakukan perjanjian baru, ya.
Hati-hati ya. Sedangkan perjanjian baru saja engkau tidak tahu dari mana asalnya. Ya, sesembahanmu itu dari mana asalnya? Dari mana sumbernya? Kalau tidak berlaku lagi perjanjian lama. Ya, Adonai Yeshua Mashiach mengatakan setiap firman ya, firman itu kekal. Satu titik pun ya dari Torah kitab para nabi tidak akan hilang sampai langit dan bumi berlalu. Nanti kita lihat ya, apa yang disebut dengan langit dan bumi berlalu ya. Artinya nanti bumi pertama kita ini dan langit pertama ya, itu akan hilang lenyap dan tidak ada lagi bekasnya ya. Nanti kita akan lihat apa yang disebut dengan hilang lenyap ya. Karena tidak ada di dunia ini yang disebut dengan hilang lenyap itu seperti yang pernah saya sampaikan seperti sulap, tiba-tiba hilang gitu ya. Tidak. Ya. Manusia yang disebut juga manusia yang hilang itu artinya manusia yang dibinasakan. Dan itu selama-lamanya dibinasakan ya. Tidak bicara 1000 tahun, 2000 tahun, tetapi selama-lamanya ya triliunan tahun, berlebih lagi kuadriliun tahun dan sebagainya, bahkan ya tidak terhingga ya. Itulah yang disebut dengan hilang ya. Jadi supaya kita mengerti ya. Nanti kita lihat daftar Elohim pada sahabat ini ya. Itu ya tadi ya. Kalau visi dan misi kita berbeda, berarti gembala kita berbeda ya. Sekali saya sampaikan, gembala kita berbeda ya. Memang banyak orang-orang sekarang di media online ya, sering ya memposting firman-firman ya, tetapi mereka tidak tahu apa yang mereka posting ya. Mereka menganggap mereka sudah menjadi pelaku firman ya. Seperti yang saya sampaikan ya. Ketika penyembah-penyembah Bapa Yahweh ya, yang katanya melakukan Torah ya, tetapi tidak pernah melakukan korban penghapus dosa, korban bakaran dan korban api-apian, dan tidak memiliki imam yang ditunjuk langsung oleh Bapa Yahweh atau Adonai Yeshua Mashiach. Jangan mengaku-ngaku melakukan Torah yang belum digenapi, termasuk juga yang sudah digenapi ya. Ini hati-hati ya. Itu tadi yang saya sampaikan ya. Visi itu tidak main-main ya. Masuk ke Samain, masuk ke surga tanpa mengalami kematian atau rapture itu tidak main-main. Kenapa setiap orang yang diberi penglihatan rapture, Adonai Yeshua Mashiach selalu mengatakan, hati mereka jauh daripadaku. Ya, hanya mulut lidah bibirnya saja yang memuji, memuliakan aku, tetapi hatinya jauh daripadaku dan tidak melekat kepadaku. Apa artinya? Ya, itu kata-kata ya. Jadi artinya begini, sebenarnya di setiap kitab suci itu sudah disampaikan ya, bagaimana cara yang disebut dengan hati kita melekat, supaya kita menjadi ehad dengan YH-ehad ya. Itu kuncinya di situ ya. Makanya kenapa miliaran manusia itu masuk ke alam maut ya, masuk ke neraka. Nanti kita lihat ya, daftar Elohim pada sahabat ini ya. Jadi itu ya Bapak Ibu, mempelai Adonai Yeshua Mashiach mau mendengarkannya ya. Jadi kita memiliki misi yaitu siap masuk ke Samain, siap untuk diangkat hidup-hidup tanpa mengalami kematian. Ya, istilahnya kita sebut ready to rapture ya. Itulah visi dan misi pelayanan kita YH Ministry. Kita akan masuk ke daftar Elohim pada sahabat ini. Judulnya adalah alam maut dan lautan api. Apa bedanya? Ya, sebenarnya banyak firman-Nya ya, tetapi saya mengambil di kitab Wahyu ya. Wahyu 20 ayat 13 sampai 15 dan Wahyu 21 ayat 1. Mempelai Adonai Yeshua Mashiach, kita bangkit berdiri. Kita baca Wahyu 20 ayat 13 sampai 15. Kita baca sama-sama. Dan laut menyerahkan mereka yang mati dari dalamnya,
dan maut serta alam maut menyerahkan mereka yang mati dari dalamnya, dan mereka masing-masing dihakimi sesuai dengan perbuatan-perbuatan mereka. Dan maut serta alam maut dilemparkan ke dalam lautan api. Ini adalah kematian kedua. Dan jika seseorang tidak didapati tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Kita baca Wahyu 21 ayat 1. Dan aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, karena langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk. Mempelai Indonesia Mesia. Ya, ini ya, kenapa saya menyampaikan ini ya, alam maut dan lautan api ya, apa bedanya? Sebenarnya secara kondisional ya, itu sama ya, sama-sama ya penuh dengan panas ya, penuh dengan siksaan ya, yang mengerikan ya. Tapi kita akan belajar ya, karena ini yang disingkapkan kepada saya ya, terutama mengenai lautan api ya. Karena lautan api ini ya, malaikat tahta sekalipun belum pernah melihat lautan api. Ya, saya sampaikan ya. Malaikat tahta termasuk yang namanya entah itu fallen angel, entah itu Lucifer, entah itu Satan, ya, entah itu yang namanya iblis atau siapapun, itu belum pernah melihat lautan api. Ya, itu ya. Bapak Ibu mempelai Indonesia Mesia maupun mendengarkannya, jadi supaya kita mengerti ya, lautan api itu adalah hukuman kekal ya. Jadi apa bedanya ya? Coba kita baca dulu ya rangkumannya ya. Dafar Elohim di atas dikatakan bahwa laut, maut dan alam maut menyerahkan yang mati dari dalamnya. Maut dan alam maut ya, atau neraka dilemparkan ke dalam lautan api. Inilah disebut dengan kematian kedua atau kekal. Dan dikatakan yang namanya tidak didapati di dalam kitab kehidupan, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Dan langit pertama dan bumi pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan digantikan dengan langit yang baru dan bumi yang baru. Ya, ini yang kita harus mengerti ya, mengenai alam maut dan lautan api ya. Memang semuanya sama ya. Artinya yang masuk ke alam maut dan ke lautan api itu adalah manusia-manusia yang berdosa. Ya, dan juga fallen angel ya. Tapi nanti kita lihat ya. Fallen angel itu dia di mana ya? Di alam maut dia ada di mana? Di lautan api dia ada di mana ya. Kita lihat ya. Ini ya, saya bacakan dulu ciri-cirinya ya. Alam maut ya, kalau dalam kitab suci sering disebut alam maut ya. Itulah yang disebut dengan neraka ya, atau hell bahasa Inggrisnya ya, atau Sheol ya bahasa Ibraninya, atau Hades bahasa Yunaninya ya. Jadi alam maut itu adalah tempatnya Satan, tempatnya fallen angel, tempatnya iblis ya. Itulah alam maut ya. Yesaya 14 ayat 15 ya, itu jelas ya dikatakan bahwasanya malaikat itu dilempar ke lubang yang paling dalam ya. Itulah di alam maut ya. Jadi sebenarnya alam maut yang ada sekarang ini ya, atau yang sering disebut juga neraka ya, atau bahasa-bahasa lain itu sama ya. Artinya alam maut ini adalah tempatnya fallen angel, tempatnya Satan ya. Jadi mereka ada di sana ya. Ada di mana tuh alam maut? Ada di pusat bumi ini ya. Alam maut itu ada di pusat bumi ini ya. Jadi orang-orang yang mati ya, kemudian masuk ke alam maut ya, mereka masuk ke pusat bumi.
masuk ke sarangnya Satan. Sebenarnya alam maut ini bukan penghukuman ya, bukan tempat penghukumannya Elohim, bukan ya. Karena tempat penghukumannya Elohim itu nanti setelah hari penghakiman. Jadi artinya apa? Artinya orang yang mati, yang tidak masuk ke Samaim, itu diterima oleh Satan. Ya, dengan berbesar hati Satan menerima orang-orang yang ditolak masuk ke surga. Ya, dia sangat senang ya. Sangat senang menyiksa manusia. Karena apa? Karena dia sangat marah. Dia cemburu dengan manusia. Kenapa dia cemburu? Ya, manusia berbuat dosa ribuan kali, bahkan juga mungkin jutaan kali, selama hidup masih diampuni. Tetapi Satan, fallen angel, hanya satu kali berbuat dosa, itu pun hanya melalui hatinya. Bukan melalui perbuatannya, hatinya saja sudah berontak, itu langsung dilempar ke alam maut. Ya, itulah kenapa Satan ini, fallen angel ini, sangat-sangat marah. Bahkan dia ingin supaya manusia itulah ciptaan yang tertinggi ya, ciptaan paling sempurna. Apalagi manusia ini diberikan kebebasan ya, free will-nya sangat tinggi ya. Jadi artinya manusia ini ya diberi otoritas untuk memilih ya. Beda dengan malaikat ya. Malaikat tidak diberi otoritas untuk memilih mana yang baik maupun mana yang benar, tidak ya. Mereka itu hanya taat dengan perintah. Begitu mereka tidak taat, mereka langsung dihukum. Kalau manusia ya, selama dia hidup dia tidak taat. Kalau dia bertobat dia masih diampuni. Ya, itu bedanya ya. Makanya Satan ini ya, fallen angel ya, HBS, apapun namanya, ya, iblis, itu tempatnya ada di alam maut ya. Jadi kalau manusia meninggal tidak diterima di surga, ya dia jalan-jalan ke alam maut. Ya, artinya jalan-jalan ya, dia bertemu dengan ini, otoritas penguasa alam kematian. Itulah tadi fallen angel. Ya, dia jalan-jalan sambil disiksa ya istilahnya ya. Jadi itu ya supaya kita mengerti ya. Nanti kita lihat lagi ya. Ini tadi saya sudah sampaikan. Alam maut letaknya ada di bawah bumi ya. Inilah disebut dasar lubang bumi ya. Alam maut atau neraka atau Sheol atau Hades bukan merupakan tempat penghukuman dari Elohim ya. Artinya tadi ya, alam maut itu adalah tempatnya Satan, markasnya Satan ya. Karena di alam maut Satan itu senang ya, dia tidak mengalami yang namanya penderitaan di alam maut, tidak ya. Yang menderita itu manusianya. Ya, nanti kita coba lihat ya, apa beda dengan lautan api ya. Lautan api itu Satannya malah menderita ya, dia akan disiksa di lautan api ya. Dan nanti kita lihat apa perbedaan yang sangat mendasar ya. Setiap manusia yang masuk ke dalam alam maut, artinya manusia tersebut tidak dapat masuk ke surga akibat dosa ya. Ini ya. Banyak orang di luar sana diberi penglihatan atau pernah dibawa ke alam maut atau ke neraka. Dan mereka melihat miliaran orang ada di neraka. Ya, disiksa, itu diperlihatkan. Semua orang yang masuk ke neraka, ke alam maut ini adalah orang-orang yang berbuat dosa ya. Seperti misalnya ada yang mengatakan, wah itu dia masuk ke sana karena dia suka mencuri. Oh, dia masuk ke sana karena dia suka berbohong. Oh, dia masuk ke sana karena dia suka berzina. Oh, dia masuk ke sana karena dia suka merampok, ya, bahkan membunuh, misalnya, ya. Artinya apa? Ya memang, jangankan melakukan hal seperti itu. Manusia ini berpikir tidak benar saja, itu masih berpikir loh ya. Dan tidak minta ampun, itu pasti masuk ke alam maut, masuk ke neraka.
tidak ada cerita ya. Jadi di dalam iman kita ya, tidak ada istilah dosa besar, dosa kecil. Semua sama. Sekecil apapun dosa itu, bahkan manusia itu saja tidak pernah berbuat dosa pun, belum tentu bisa masuk ke surga. Makanya di Yesaya itu dikatakan ya, kesucian manusia itu bagaikan kain kotor di hadapanku. Ya, jadi sekalipun dia selama hidup tidak pernah berbuat dosa, ya baik itu secara fisik ya, tapi secara hati kita nggak tahu ya, atau secara pikiran ya, itu pun belum tentu, bahkan bisa juga dikategorikan tidak mungkin masuk ke surga ya. Karena apa? Karena hatinya sudah jauh ya. Ini tadi yang saya sampaikan ya. Jadi setiap orang yang diberi penglihatan atau diberi atau dibawa ya ke neraka, diperlihatkan orang-orang masuk neraka adalah orang-orang berdosa. Sebenarnya sama ya. Kita manusia yang hidup ini juga enggak sama dengan yang di neraka ya. Semua berbuat dosa, ya. Tidak ada yang tidak berbuat dosa. Saya tanya, siapa manusia di dunia ini tidak pernah berbuat dosa? Ya, hanya Adonai Swamasia lah yang tidak berbuat dosa. Ya, semua manusia sejak dari Adam sampai nanti di masa penghakiman, semuanya berbuat dosa. Makanya saya pernah mengatakan, harusnya manusia ini semuanya dibinasakan. Ya, tidak ada satupun yang layak masuk ke surga. Ya, ini ya yang harus kita pahami. Makanya kenapa Bapa Yahweh Elohim itu ya memberikan firman. Ya, sebelum Adonisua datang, ya, dia selalu memberikan firman. Dia memilih manusia itu istilahnya sebagai yang dia utus. Misalnya para nabi. Seperti zaman Mose ya, bahkan sampai imam besar pun Bapak Yahweh itu memberitahu kepada Mose ya, engkau harus menunjuk ya, artinya itu diperintahkan supaya ada yang diutus. Lalu diberilah aturan ya, supaya engkau bisa masuk ke surga ya, supaya engkau dosamu diampuni. Itu semua ada aturannya ya. Tidak ada orang yang dosanya diampuni hanya mengatakan, Bapak Yahweh Adonai Swamasia Ruach Kodes ampuni saya. Ya. Mungkin kita bisa mengatakan, Bapak Yahweh saya kan berdoa 1000 kali satu hari. Saya minta ampun dosa saya. Nggak sesederhana itu dosa diampuni. Ya, saya bilang tidak mungkin ya. Makanya ada firman kan, ada Torah. Meskipun pada saat itu belum digenapi oleh Adonai Swamasia. Makanya ada dalam Torah itu ya dikatakan ada di situ adalah ruang khusus ya. Ada yang namanya meja persembahan korban. Ya, korban bakaran, korban penghapus dosa, korban api-apian. Itu semua harus dilakukan. Kalau engkau tidak percaya dengan penggenapan Adonai Swamasia, nggak apa-apa, engkau balik kepada Torah sebelum digenapi. Ya, makanya saya nggak habis pikirnya itu. Ya, penyembah-penyembah Bapak Yahweh enak sekali ya ngomongnya. Oh, bait suci tidak ada lagi, tidak perlu kita melakukan korban penghapus dosa, korban bakaran, korban api-apian. Ya, tidak perlu imam besar. Karena tidak ada bait suci. Itu hati-hati ya yang berbicara seperti itu ya. Kalau kita sudah berbicara seperti itu, sebenarnya kita sudah menghujat Bapa Yahweh ya, menghujat Ruach Yahweh Elohim, menghujat Ruach Kodes, dan itu tidak mungkin diampuni. Coba perhatikan, ada nggak mereka yang menyadari mereka mengatakan hal seperti itu? Oh, bait suci itu bait tubuh kita. Jadi tidak perlu kita melakukan itu lagi. Ya tubuh kita lah kita bikin sehat katanya ya. Kita bikin tidak sakit. Nggak ada cerita firman seperti itu. Ya. Firman yang benar itu ya Bapak Yahweh atau Adonai Swamasia Ruach Kodes itu artinya setiap orang yang berdosa itu harus dihapus. Ya, dihapus ya dengan cara tadi korban.
korban penghapus dosa. Makanya kita melakukan penggenapan, Adoni Yesua melakukan penggenapan korban penghapus dosa, yaitu dirinya sendiri. Itulah yang melalui tubuh dan darahnya. Ya, jadi setiap ibadah harus ada korban penghapus dosa. Ya, saya pernah kasih ilustrasi ya. Kita ini setiap hari keluar dari rumah pasti kotor. Ya, kena debu, kena hujan, kayak sekarang ini hujan. Kena macam-macam ya, kena ciprat, kena apa segala macam, kotor kan? Masa sampai rumah kita langsung tidur? Kan tidak mungkin. Kita harus bersihkan dulu diri kita. Ya. Supaya apa? Supaya kita bersih. Apakah itu dilakukan 1 kali 1 tahun, membersihkan diri? Ada orang tiap hari kerja, nanti tanggal 7 Maret 2027 saya baru mandi, atau 7 Maret 2027 saya baru makan. Saya sekarang aja makan terakhir, tahun depan saja saya makan, tahun depan saja saya mandi. Itu kira-kira masuk akal nggak manusia hidup seperti itu? Tidak ya. Inilah yang dilakukan oleh penyembah Bapak Yahweh. Makanya saya sedih sekali. Ini orang-orang apa ini, saya bilang. Nanti kalau sudah masuk ke alam maut, masuk ke neraka, aduh, nggak ada gunanya kau teriak. Ya, nggak ada gunanya. Engkau menyalahkan siapapun nggak ada gunanya. Engkau menyalahkan gembalamu, pimpinan rohanimu, yang mengarang-arang mengenai Torah yang belum digenapi. Mengatakan, wah begini begitu. Tidak apa-apa, tidak perlu ada korban penghapus dosa, cukup diucapkan, silakan. Ya. Makanya saya bilang, kenapa harus saya, Tuhan Yesus, saya bilang waktu itu. Kenapa harus saya yang menegur mereka? Kenapa harus saya memperingatkan mereka, berteriak, membangunkan mempelaimu Adoni Yesua Masya? Kenapa tidak orang-orang yang sudah puluhan tahun menyembah Bapak Yahweh, menyembah Adoni Yesua Masya Ruach Kodes? Ya, kok harus saya? Itu saya ucapkan ya. Tapi tidak dijawab, dalam arti tidak diberitahu secara gamblang ya, tidak. Saya hanya disuruh melihat, memperhatikan, dan saya ditambah-tambahkan hikmat. Sekaranglah baru saya mengerti kenapa saya disuruh berteriak. Ya, kenapa saya disuruh memperingatkan? Karena kehidupan kekal itu atau kematian kekal itu untuk pilihan. Ya, makanya saya kemarin bilang, Bani Israel itu sebenarnya ditolak ya. Makanya dikatakan, jikalau Bapak Yahweh tidak menyisakan sisa Israel yang 144.000, maka Israel itu, Bani Israel itu seperti Sodom dan Gomora. Ya, tahu ya, Sodom dan Gomora itu adalah kota yang dibinasakan. Tidak ada satu manusia pun dari Sodom dan Gomora itu yang diselamatkan. Bahkan sampai Bapak Abraham tawar-menawar dengan Bapak Yahweh. Bapak Yahweh, masa engkau membinasakan Sodom dan Gomora kalau ada 50 orang benar? Turun lagi 40, turun lagi. Ya, sampai berapa itu turun? Sampai 5 saja orang benar tidak ada di Sodom dan Gomora. Meskipun Lot dan keluarganya itu tidak sampai 5 orang. Ya, hanya 4 orang. Lot, istrinya, dan 2 anaknya. Malah dari 4 orang ini 1 tidak diselamatkan, yaitu istri Lot. Berarti kan kurang kan? Orang benarnya kurang. Apa artinya? Ya, itulah yang terjadi di Israel. Ya, mereka menolak sebenarnya, menolak keselamatan. Tetapi kita, penyembah-penyembah Bapak Yahweh di luar Israel, gagah-gagahan. Ya, padahal nggak tahu. Saya udah bilang, Israel itu Yod, Sin, Res, Alef, Lamen. Elohim yang menjadi sama seperti manusia, yang tangannya dihancurkan. Itu arti Israel. Orang Israel tidak berani mengartikan kata-kata itu, karena mereka tahu mereka menolak Yesua.
Tetapi karena itulah mata rohaninya masih ditutup, jadi mereka tidak pernah mengakui Adoniswa. Makanya nanti penggenapan 144.000 ini terjadi. Ketika rapture terjadi, barulah 144.000 ini bertobat. Tapi itu juga butuh waktu, ya, beberapa minggu sampai jumlahnya genap. Bahkan juga nanti mereka akan diasingkan ke suatu tempat, ya, untuk dilindungi dari masa anti Hamasya. Ya, ini yang harus kita pahami, ya, Bapak Ibu mempelai Adonis Hamasya maupun mendengarkannya, ya. Jadi banyak orang saat ini di alam maut, ya, termasuk Bani Israel paling banyak dalam arti dari sisi rasio, ya. Paham ya maksud rasio? Misalnya begini, orang Israel itu totalnya misalnya dari zaman dulu sampai sekarang misalnya 100 juta. Yang diselamatkan itu nggak 100 orang, nggak sebanding. Ya kalau manusia lain ya beda-beda, ya. Mungkin kita satu keturunan juga berapa orang sih nggak ada yang sampai 100 juta. Tapi Bani Israel, seperti saya bilang tadi, dari mulai zaman pertama sampai sekarang, taruhlah ada 100 juta. Yang bisa diselamatkan itu saat ini, ya, itu mungkin cuma 100 orang. Nanti yang 144.000 itulah yang disebut Bapak Yahweh mengasihi sisa-sisa Israel. Sangat sedikit. Kenapa? Karena setiap Israel berbuat dosa, bersungut-sungut, langsung mati di tempat. Ya, tidak main-main, ya. Termasuk juga yang keluar dari tanah Mesir, ya. Itu yang sampai ke tanah perjanjian cuma berapa orang? Cuma 2 orang. Yosua dan Kaleb, ya. Mose itu juga karena dia berbuat dosa, dia tidak masuk ke tanah perjanjian. Artinya apa? Tidak ada istilahnya level kekudusan itu dikurangi, nggak ada cerita begitu, ya. Makanya tadi saya bilang, kalau kita sudah mengubah firman, kalau kita sudah menganggap firman dibatalkan, berarti kita menurunkan level kekudusan. Ya, hati-hati, ya, mengucapkan kata-kata seperti itu. Kekudusan tetap kekudusan. Levelnya level Bapa Yahweh, level Adoniswa, level Ruach HaKodes. Tidak ada pengurangan. Tidak ada istilahnya, wah, tidak ada bait suci, tidak perlu kita melakukan korban penghapus dosa, korban bakaran, korban api-apian. Berarti kau menurunkan level kekudusan. Hati-hati, ya. Ini saya selalu berteriak, ya. Kalau nanti waktunya sudah tiba, ya, kita akan lihat sendiri, ya. Kita akan lihat sendiri. Itu firman, ya, dari Kejadian sampai Wahyu. Itu sudah diberitahu, ya. Yang diselamatkan sangat sedikit. Artinya, ya itu tetap itu yang terjadi nanti. Ya. Itu yang akan terjadi. Gak ada cerita manusia seluruh dunia ini dimasukkan ke Sam itu, gak ada cerita. Semua sudah digariskan, ya, sudah ada, sudah diberi penglihatan Rasul Yohanes. Ya, seperti yang saya bilang kemarin, 7 meterai, 7 sangkakala, 7 cawan murka. Itu semua jelas-jelas miliaran manusia mati. Ya, itu disebutkan, ya. Makanya kemarin saya pernah menyampaikan akan ada terjadi perang besar di muka bumi ini. Itu nanti pada sangkakala ke-6. Ya, sebenarnya sangkakala ke-6 ini bisa disebut sebagai perang nuklir. Maka dikatakan sepertiga manusia mati, terbunuh. Sepertiga itu berapa? Miliaran. Makanya saya bilang kan, belum pernah dalam sejarah dunia, ya, miliaran manusia itu mati, itu belum pernah. Ya, dalam satu peristiwa itu miliaran. Ya, hanya pada zaman Noah, zaman Nuh lah, sekitar 1,5 sampai 2 miliar manusia mati karena air bah. Itulah sampai dengan saat ini kematian terbesar di seluruh dunia. Nanti lebih besar lagi dari zaman Noah. Maka dikatakan, ini peristiwa ini, kesusahan besar ini, belum pernah terjadi sejak dunia dijadikan, sejak awal dunia. Bahkan sampai nanti pun tidak akan pernah terjadi lagi.
Ya. Bahkan dikatakan, jikalau waktunya tidak diperpendek, tidak ada satu manusia pun diselamatkan. Artinya apa? Semua binasa. Ya. Wah, nggak mungkin. Wah, itu Pak Henry mah ngarang-ngarang itu. Nggak ada perang nuklir katanya, nggak ada perang dunia ketiga. Sebentar lagi juga akan damai kok. Itu bukan saya ngomong, itu ada firman, baca firman. Ya, ngapain saya ngarang-ngarang? Justru saya memberitahu, ya, supaya kita tidak mengalami masa kesusahan besar. Kalau engkau mau masuk di masa kesusahan besar, engkau mempertahankan imanmu di kesusahan besar, silakan. Ya, silakan. Ya, karena itu tidak gampang, ya. Karena yang kita hadapi nanti bukan masalah yang kemarin-kemarin, tidak, ya. Susu coklat tidak. Nanti tidak ada, ya. Tanda karena susu coklat tidak ada. Ya. Tanda nanti karena kelaparan. Manusia tidak makan 1 minggu, tidak makan 1 bulan. Nanti anti Hamasiyah akan membuat posko-posko pembelian makanan dengan tanda. Itu orang akan datang dengan dirinya sendiri. Tidak bisa diwakilkan. Kalau tanda kemarin bisa diwakilkan. Bahkan bisa dipalsukan. Ya. Bahkan tidak diberi tanda tapi dia punya tanda. Ya, paham ya, maksudnya itulah dipalsukan. Jadi itu bukan tanda, ya. Tanda itu harus yang bersangkutan datang menerima tanda. Makanya dikatakan jikalau engkau, ya, tidak menerima tanda, artinya apa? Engkau harus siap mati tanpa makan. Itu artinya, ya. Dan engkau harus memberikan kesaksian Yeshua Hamashiach. Bukan dalam arti memberi kesaksian Yeshua Hamashiach engkau diinterogasi, bukan. Ya, tetapi hidup kita harus menjadi kesaksian. Ya. Bukan karena diinterogasi, tidak. Anti Hamashiach tahu, dia tidak perlu menginterogasi juga, engkau sudah mati sendiri. Manusia itu sudah mati sendiri karena kelaparan. Jadi tidak main-main, ya. Bapak Ibu mempelajari Hamashiach maupun mendengarkannya, ya. Jadi itu tadi, ya. Nah, ini tadi kita lihat lagi, ya, ciri-cirinya, ya. Tadi itu manusia masuk ke alam maut itu berarti dia akibat dosa yang tidak dihapus, tidak dikuduskan, dan manusia hanya bisa diterima di alam maut oleh Satan. Ini tadi, ya, kalau tidak bisa masuk surga, dia akan diterima di alam maut, ya. Lalu kita lihat ciri-ciri berikutnya. Manusia masuk ke alam maut akan disiksa oleh Satan, fallen angel, iblis, atau penguasa alam maut, ya, karena mereka sangat membenci manusia. Ini tadi sudah saya sampaikan. Mereka berada di alam maut sampai menunggu hari penghakiman, ya. Ini, ya, pada hari penghakiman semua manusia akan dikumpulkan di hadapan tahta putih. Disinilah penghakiman Elohim, dan yang dihukum selain manusia yang ada dalam maut, juga penguasa alam maut dimasukkan ke dalam lautan api. Dan dikatakan bumi dan langit pertama akan hilang lenyap. Artinya semua dilempar ke lautan api yang sangat besar. Ya, ini saya diberitahu ini, ya, dibukakan, ya, mengenai lautan api, ya. Kalau alam maut, ya, itu ada di pusat bumi. Ya. Lautan api itu ada di suatu tempat dan itu sangat besar. Apa artinya sangat besar? Satu langit ini bisa dibakar di lautan api. Bayangkan, satu langit. Ya, ini saya bikin tuh gambar, ya, universe, ya. Ini semua planet itu bisa dimasukin ke lautan api. Jutaan planet bisa dibakar di lautan api. Itulah saking besarnya lautan api. Kenapa? Karena fallen angel juga harus masuk ke lautan api. Karena mereka itu bisa terbang, ya. Seperti sekarang ini di bumi, ya, di alam maut. Dia bisa keluar dari alam maut menuju ke atas. Karena fallen angel itu, ya, dia masih punya istilahnya apa, ya, kekuatan untuk bisa keluar. Tapi nanti di lautan api dia tidak bisa. Ya, mau kemanapun dia, semuanya sudah lautan api.
Ya, misalnya dia mau pindah dari bumi yang sudah masuk ke lautan api, dia mau pindah ke planet Mars, dia mau pindah ke Pluto, semua sudah masuk ke lautan api itu. Itulah besar sekali lautan api. Ya, sangat besar. Maka dikatakan bumi pertama dan langit pertama hilang lenyap. Itu bukan hilang simsalabim, hilang, bukan. Itu dimasukkan ke semua ke lautan api. Bayangkan itu. Langit pertama, langit yang kita lihat tidak terbatas ini. Inilah langit pertama. Semuanya dimasukkan ke lautan api. Itulah besar sekali lautan api ini. Ya. Artinya fallen angel pun tidak bisa dia keluar dari lautan api. Saking besarnya. Ya, hukuman kekal itu besar, apalagi manusia. Terbang saja tidak bisa. Ya, ibaratnya ya maaf nih, seperti semut gitu ya, misalnya semut, kalau misalnya ada rumah terbakar ya, terus di dalam rumah itu kan ada semut, pasti kan semutnya terbakar kan, dia mau kemana pun semut itu mau lari kemana pun nggak bisa. Paham ya maksudnya? Karena rumah itu kan besar, dia ya mau kemana dia lari, ya sudah terbakar dia, karena kecil dia. Ya. Termasuk juga misalnya kayak kebakaran hutan ya, kebakaran hutan. Misalnya ada apa dia binatang apa, taruhlah burung itu ya. Itu juga kalau udah yang terbakar itu ribuan hektar, burung juga mati, nggak bisa dia kemana, pokoknya udah terbakar. Ya, lautan api juga begitu ya. Maka dikatakan inilah kematian kedua, kematian kekal ya. Itu saya bikin gambarnya, bumi itu masuk ya, terbakar semua ya. Ini namanya yang disebut hilang tuh ini. Nah, ini juga ya, ini universe ya, ini langit ya. Ini langit ya. Ini semua dibakar ya di lautan api. Makanya dikatakan bumi pertama, langit pertama hilang lenyap. Diganti dengan bumi baru, langit baru, dan Yerusalem baru. Ya. Jadi bisa dibayangkan ya, begitu besarnya lautan api ini. Ya, inilah ya, dan saya pernah membaca ya satu penglihatan dari NASA ya, ada ilmuwan NASA itu, ini tidak sengaja saya baca beritanya ya, mereka bilang waktu mereka melihat dengan teleskop yang super ya, dia bilang mereka melihat ada gumpalan panas yang sangat besar di alam sana, dia bilang. Sangat besar, bahkan dia bilang lebih besar dari galaksi. Panasnya itu, tapi cuma satu kali itu saja. Besoknya nggak bisa lagi mereka lihat. Itu saya baca itu artikel itu. Ya, ilmuwan NASA melihat melalui teleskop yang super ya, mereka melihat ada gumpalan panas yang sangat besar di alam sana. Ya, dia bilang sangat besar, jauh lebih besar dari galaksi. Ya kita ini terbatas ya. Kita bahkan melihat tata surya saja kita tidak bisa. Tidak bisa, cuma ya paling ya itu aja. Gambar imajiner namanya ya. Tapi kalau manusia disuruh mengelilingi tata surya tidak bisa, tidak mungkin. Ke bulan aja kita istilahnya ngos-ngosan. Apalagi mengitari tata surya, itu masih tata surya kecil ya. Tata surya kita ini berada dalam satu galaksi, itu namanya galaksi Bima Sakti. Ada lagi galaksi lain, galaksi Andromeda. Ada lagi galaksi lain, ada lagi, mungkin lebih lagi, ada mungkin ribuan bahkan mungkin jutaan galaksi di satu langit ini. Itu yang tadi saya bilang, satu langit ini nanti dilempar ke lautan api. Artinya apa? Besar sekali lautan api itu. Ya. Fallen angel tidak mungkin dia bisa keluar dari lautan api. Kalau sekarang dari alam maut dia bisa keluar, kapan saja dia mau keluar bisa. Manusianya nggak bisa keluar, ya, dari alam maut, karena manusia nggak bisa ngapa-ngapain, dan dia juga nggak bisa terbang manusia ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini yang harus kita pahami ya. Makanya saya dulu pernah bertanya, lautan apinya apa? Dulu kita pikir lautan api ini neraka. Tidak ya. Lautan api itu ya namanya lautan ya. Kita kan lihat lautan ya, laut itu begitu luas ya. Ikan saja misalnya ikan dari tempat kita itu nggak bisa
pergi ke Amerika, ke lautnya Amerika, atau ke laut Atlantik, laut Pasifik, atau ke laut Antartika, nggak bisa. Paling dia cuma muter-muter di situ. Ibaratnya ikan itu misalnya fallen angel, paling dia muter ya sebatas misalnya perairan Tanjung Priok gitu ya. Dia mungkin mau pergi ke Tanjung Perak, Surabaya, itu belum tentu bisa ikan itu ke sana. Itu terlalu jauh. Ya, begitu juga ikan hiu mungkin dari lautan Pasifik, belum tentu dia bisa masuk ke samudra Indonesia. Ya, karena terbatas. Begitu juga fallen angel. Kalau sudah masuk ke lautan api, nggak bisa dia keluar. Termasuk juga manusianya. Karena nanti bumi ini juga dimasukkan ke lautan api. Ya, dibakar habis selama-lamanya. Ya, itu artinya hilang ya. Bukan simsalabim hilang begitu, tidak. Karena di dalam hukum kekekalan ya tidak ada yang namanya hilang ting gitu, tidak ada ya. Sama seperti ketika manusia meninggal kan. Manusia meninggal kan hilang dia kan dari muka bumi ini. Tetapi dia ada di satu tempat ya. Karena hidup ini berkelanjutan ya. Kalau dia hidup kekal, berkelanjutannya di surga. Kalau dia mati kekal, dia ada di alam kematian kekal, yaitu di lautan api. Ya, ini tadi ya. Jadi supaya kita mengerti ya, itu bedanya ya. Makanya saya beri gambaran ya. Kalau alam maut itu ada di pusat bumi ini, ya. Tapi kalau lautan api itu ada di suatu tempat yang sangat besar, bisa membakar satu langit. Dan bayangkan itu, satu langit bisa dibakar. Makanya katakan langit pertama, bumi pertama hilang lenyap. Ya, tidak bicara satu tata surya lagi, tidak. Ya, satu langit bisa dibakar. Ya, itulah dahsyatnya Elohim kita ya. Jadi jangan main-main ya, Bapak Ibu mempelajari Indonesia maupun mendengarkannya. Kita ini tadi seperti semut. Kalau ada rumah terbakar, semut itu di dalam rumah itu pasti mati, hangus. Ya, dia mau lari kemana-mana juga nggak bisa, karena terlalu besar apinya, terlalu besar hukumannya ya. Itu ya. Kesimpulannya adalah ya, alam maut disebut juga neraka atau Sheol atau Hades ya. Alam maut adalah tempatnya Satan, fallen angel, iblis, karena mereka dibuang dari Samaim ya. Itu tadi Yesaya 14 ayat 15. Alam maut letaknya ada di pusat bumi kita, di dasar lubang ya. Alam maut bukan tempat penghukuman Elohim ya. Ini tadi saya sampaikan. Banyak orang mengatakan neraka itu tempat penghukuman, tidak ya. Neraka itu adalah sarangnya Satan ya. Karena kita tidak bisa masuk ke surga, maka Satanlah yang menyambut kita untuk masuk ke sarangnya. Manusia yang tidak masuk ke surga akan diambil oleh Satan atau iblis, fallen angel, dan dibawa ke tempat mereka di alam maut, di neraka. Tempat penghukuman Elohim adalah lautan api setelah penghakiman dilakukan. Jadi artinya harus ada penghakiman dulu baru dihukum ya. Kalau orang yang mati itu belum dihakimi dulu, nanti penghakiman setelah bumi pertama, langit pertama hilang lenyap, barulah masuk ke namanya hari penghakiman ya. Bumi dan langit pertama dikatakan hilang dan tidak ada lagi tempatnya. Artinya bumi dan langit ini dilemparkan ke lautan api yang sangat luar biasa besarnya. Ya, bayangkan itu. Lautan api itu sangat besar. Ya, satu langit bisa dibakar. Ya, pernah terpikir nggak satu langit bisa dibakar? Nggak pernah kita pikirkan. Kita mungkin hanya berpikir, wah itu neraka. Ya seperti itulah lautan api, tidak. Ya jangan kita pikir nanti penghakiman, oh engkau masuk lagi ke situ, ke tempat lubang yang sama di alam maut, tidak. Satan mah senang kalau di situ dia dihukum ya. Dia sampai sekarang masih bisa hidup kok, masih bisa berhahihi dia di alam maut. Tetapi di lautan api dia tidak bisa ya. Bahkan dia pun sekarang ketar-ketir ya. Saya kasih tahu. Fallen angel, Satan atau iblis sekarang ketar-ketir. Dia tahu lautan api yang akan dia ini, meskipun dia belum pernah melihat. Ya, dia sudah mendengar saja, dia istilahnya takut gitu ya. Jadi artinya
dia juga nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau udah masuk ke lautan api, nggak bisa dia keluar, apapun nggak bisa. Ya, itu ya Bapak Ibu, mempelai Adonis Masya mau mendengarkannya. Jadi itu bedanya ya. Alam maut itu ada di pusat bumi ini, itulah di magma bumi ini ya, di center bumi ini ya, di pusatnya ya. Tetapi lautan api ada di suatu tempat yang sangat besar, bisa menelan satu langit. Ya, jangankan galaksi atau tata surya, satu langit bisa ditelan oleh lautan api, saking besarnya ya. Itu ya Bapak Ibu, mempelai semua yang mau mendengarkannya ya, supaya kita mengerti setiap orang yang namanya tidak dicatat dalam kitab kehidupan dan dosanya tidak dihapus, itu pasti masuk ke alam maut dan masuk ke lautan api. Makanya dosa kita harus dihapus, harus dikuduskan, sehingga Bapak Yahweh Adonis Masya Ruach Kodes tidak mengingat dosa kita. Ya, kalau dia mengingat satu kali saja, dia mengingat kita berdosa. Henry, kamu pernah berbohong. Misalnya dia bilang begitu saja. Itu pasti saya tidak mungkin masuk surga. Makanya saya pernah bilang, waktu kita bilang, Tuhan Yesus, Abraham kan pernah berbohong. Apa jawab Tuhan Yesus? Abraham tidak pernah berbohong. Dia bilang, bayangkan itulah pembelaan. Abraham tidak pernah berbuat dosa. Itu yang diberitahu oleh Adonis ya. Ketika kita dibawa ke ruang file Maha Kudus. Ya. Itu nama dihapus. Kalau dia ingat, oh iya dulu Abraham pernah berbohong ya. Itu pasti saat ini di lautan api, di alam maut dia. Kalau dia ingat saja, sedikit aja, kamu dulu pernah berbohong ya. Kamu dulu bilang kamu hanya mencuri 1000 perak. Tapi itu tidak dihapus ya, itu dia ingat bahwa dia ingat itu ya, dia lempar ya, pada penghakiman dia akan lempar ya. Itu ya Bapak Ibu, mempelai Adonis Masya, supaya kita memahami ya, jangan sampai ya kita masuk ke sana ya, harus dihapus dosa kita dan tidak diingat-ingat lagi oleh pencipta kita, oleh YHWH ya. Tidak ada istilah dosa itu harus diseimbangkan dengan amal ibadah, tidak ada ya. Saya kasih tahu, tidak ada. Sehebat apapun amal ibadah kita, kalau dosa kita tidak dihapus, nggak mungkin masuk ke surga. Ya, harus dihapus. Ya, itu ya Bapak Ibu ya, mudah-mudahan semua mau mendengarkannya ya. Itulah dakwah Elohim pada kita pada Sabat hari ini. Jangan sampai terlambat, masih ada waktu. Aba Yahweh Elohim Sebaot, Besem Adonis Masya Wira Kodes, memberkati dan memimpin kita sampai kita semua mempelai kudusnya di rapture, masuk ke Samaim, surga kekal, Yerusalem baru. Haleluya, amin.